Nah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi seputar buku yang ditulis oleh Haidar Bagir, yaitu Dari Allah Menuju Allah. Nah, mungkin kita langsung next saja. Nah, buku From Allah to Allah ini ditulis oleh Haidar Bagir, terbit pada Januari tahun 2019. Nah, sebenarnya buku ini dia adalah tafsiran dari puisi Jalaluddin Rumi, yang dimana Jalaluddin Rumi itu sendiri adalah tokoh sufi yang sampai saat ini puisi-puisinya atau sajaknya itu masih kita konsumsi. Beberapa orang masih mengkonsumsi itu sebagai salah satu bentuk pengetahuan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pandangan Jalaluddin Rumi. Next. Nah, bagaimana manusia mengenal Tuhan? Dalam buku itu dijelaskan, dalam buku itu Haidar Bagir mencoba menjelaskan beberapa puisi-puisi Jalaluddin Rumi yang pada intinya sepenangkapan saya pada saat membaca buku itu, yang pertama itu adalah penyucian jiwa. Penyucian jiwa ini adalah proses di mana seseorang menghindarkan dirinya dari dosa, entah itu dari dosa yang disengaja maupun kelalaian atau dosa yang tidak disengaja. Nah, dalam buku itu dijelaskan bahwa hati itu adalah seperti cermin, di mana kita diperintahkan untuk membersihkan cermin itu agar terbuka atau tersingkap cahaya Tuhan, atau bahkan kita bisa melihat Tuhan kalau dalam puisinya Jalaluddin Rumi dalam buku itu. Karena dalam hadis qudsi dijelaskan, langit dan bumi itu tidak mampu menampungku, yang mampu menampungku adalah hati seorang mukmin. Itu hadis qudsi jelaskan seperti itu. Aku yang dimaksud itu adalah ya Tuhan. Artinya Tuhan kita tidak ada tempat, bahkan langit dan bumi itu tidak mampu menampung Tuhan. Yang hanya mampu menampung Tuhan adalah hati seorang mukmin. Makanya kita diperintahkan untuk menyucikan jiwa agar tidak ada lagi noda, tidak ada lagi dosa yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa mampu mengenali Tuhan. Nah, yang kedua itu mengenali diri, seperti yang saya jelaskan di awal. Ada sebuah hadis juga yang mengatakan, entah itu hadis atau ayat, saya kurang ingat, yang mengatakan barang siapa yang mengenali dirinya maka dia mengenali Tuhannya. Nah, artinya hadis qudsi. Iya, hadis qudsi. Hadis qudsi dijelaskan bahwa barang siapa yang mengenali dirinya maka dia mengenali Tuhannya. Nah, artinya kita lagi-lagi diperintahkan untuk mengenali diri sendiri, di mana kita mengenali diri ini adalah mengenali siapa sebenarnya diri kita, dari mana kita berasal, dan siapa sebenarnya pencipta kita. Nah, proses mengenali diri tentunya tidak semerta-merta begitu saja kita pahami. Tentu ada proses-prosesnya, ada jenjang-jenjang yang harus kita lewati, harus ada jenjang-jenjang yang harus kita penuhi, syarat-syarat yang kita penuhi agar kita bisa mengenali diri. Karena banyak atau hampir semua orang itu belum mampu mengenali dirinya, siapa sebenarnya saya ini. Ketika kita mengenali diri, maka kita mengenali Tuhan. Artinya kita kan ini, dalam buku itu dijelaskan, adalah bagian dari Tuhan. Ketika Tuhan meniupkan ruh, itu artinya sebagian dari Tuhan adalah sebagian dari Tuhan itu masuk ke diri kita.
Artinya dalam buku itu dijelaskan ya, manusia itu adalah Tuhan-Tuhan kecil yang ada di bumi. Tapi bukan berarti kita adalah Tuhan. Tapi kita adalah manifestasi terkecil dari Tuhan. Atau bagian terkecil, bagian yang paling ya, sangat jauh dari Tuhan. Nah, mengenali Tuhan juga yang ketiga adalah ya melihat bentuk-bentuk tajalliyatnya atau melihat bentuk-bentuk lain dari Tuhan. Bentuk-bentuk yang lain dari Tuhan ini sederhananya ya diri kita atau apa-apa saja yang ada di sekitar kita yang secara tidak langsung ya berasal dari Tuhan. Pepohonan, hewan, bahkan alam semesta itu adalah bentuk tajalliyat Tuhan. Kalau dalam buku sejarah Tuhan dijelaskan karena manusia tidak mampu mengenali Tuhan yang sangat jauh, akhirnya Tuhan menurunkan sedikit kadarnya agar ia mampu dikenali. Tapi dalam artian ketika Tuhan menurunkan sedikit kadarnya, Tuhan turun nilainya. Enggak. Tuhan menurunkan kadarnya agar otak kita, pengetahuan kita yang sangat terbatas ini dalam mengenali Tuhan bisa sedikit mampu mengenali Tuhan. Nah, makanya kenapa Tuhan sedikit menurunkan kadarnya agar manusia mampu mengenali tajalliyatnya Tuhan. Kita lihat alam semesta, kita lihat pepohonan, kita lihat hewan, manusia, kita melihat diri kita, itu adalah bentuk tajalliyatnya Tuhan, bentuk bentuk lain dari Tuhan. Dalam Al-Quran juga yang tuli itu bukan telinga, yang buta itu bukan mata, tetapi yang buta itu adalah hati manusia. Artinya ya lagi-lagi yang berperan penting di sini adalah hati. Karena menurut Rumi sendiri, ada juga dalam puisinya itu dijelaskan dalam buku itu bahwa untuk mengenali Tuhan tidak cukup hanya dengan penjelasan-penjelasan yang rasional, tidak cukup menggunakan filsafat untuk mengenal Tuhan, tapi diperlukan rasa, diperlukan hati untuk mengenali Tuhan. Kita next. Nah, perjalanan jiwa dalam pandangan Sufi ini juga dijelaskan dalam buku Filsafat Teoritis, Filsafat Praktis. Sufi dalam perjalanan pandangannya dalam perjalanan jiwa itu berangkat dari alam materi ini, kita sebagai manusia kita berangkat dari alam materi menuju kepada Tuhan. Nah, ketika manusia sudah sampai kepada Tuhan dan bersama dengan Tuhan, manusia kemudian menyerap seluruh cahaya Tuhan, seluruh pengetahuan-pengetahuan Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu dia diserap. Kalau dalam buku filsafat teoritis, filsafat praktis itu disebutkan manusia itu berjalan bersama Tuhan. Nah, setelah manusia telah menyerap cahaya-cahaya Tuhan, menyerap sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat keilahian, kemudian manusia kembali turun ke alam materi. Setelah sampai ke alam materi, dia kemudian berjalan di muka bumi, menyebar sifat-sifat ketuhanan, menanamkan semua sifat-sifat ketuhanan ke hati-hati, ke setiap hati manusia. Nah, itu perjalanan jiwa dalam pandangan Sufi yang kurang lebih saya tangkap dari buku itu, yang juga diperkuat dari buku Filsafat Teoritis, Filsafat Praktis dalam Matahari. Mungkin next di slide terakhir. Ya. Ini di bagian terakhir dalam buku itu dijelaskan bagaimana kita menuju Tuhan. Ya ada dua. Yang pertama itu berperang melawan hawa nafsu, di mana hawa nafsu ini masih mengendalikan, di mana hawa nafsu ini mengendalikan jiwa manusia, mengendalikan kita. Bahkan ketika
beberapa orang mengatakan bahwa kita harus mengendalikan hati, itu sangat sulit, bahwa akal pikiran itu masih sangat sulit mengendalikan hawa nafsu. Maka ketika hawa nafsu berhasil kita tundukkan, itu adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan jalan kita menuju Tuhan. Dan yang kedua adalah tentunya berupaya meningkatkan ibadah, baik itu ibadah yang wajib, sholat, mengaji dan lain sebagainya, juga ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, ibadah-ibadah, pokoknya segala bentuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Tuhan itu, ya kita berusaha untuk meningkatkan itu, agar jalan kita menuju Tuhan itu terbuka, atau jalan kita menuju Tuhan itu bisa tidak mendapat terlalu banyak cobaan, rintangan-rintangan untuk sampai kepada Tuhan. Ya mungkin itu penjelasan dari saya tentang buku yang saya baca, Dari Allah Menuju Allah. Silakan teman-teman juga bisa baca, punya banyak jual. Selebihnya kita diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.